Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali ya anak-anakku semua, khususnya di kelas 2 baik A dan B. Bagaimana kabar anak-anak semua? Pastinya sehat ya. Tidak bosan-bosannya Ustazah berdoa bersama kalian, memberikan video pembelajaran yang penuh kesabaran dan penuh tanggung jawab, berusaha untuk memberikan kalian yang terbaik. Mohon untuk selalu menyimak video pembelajaran Ustazah ya, agar tugas-tugas kalian bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Marilah sebelum pelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, berdoa selesai. Marilah anak-anak kita simak bersama. Pelajaran kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tematik ya, mata pelajaran tematik muatan SPDP Seni Budaya dan Prakarya, tema 2, subtema 2. Mari kita simak bersama layar berikutnya. Ya. Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang judulnya adalah memperagakan gerak keseharian menjadi tarian. Itu judulnya ya. Mari kita simak bersama apa yang ada pada materi kali ini. Yang pertama, setiap hari kita melakukan aktivitas. Aktivitas itu apa, anak-anak semua? Aktivitas itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Aktivitas membuat tubuh kita bergerak. Ya, jadi dengan bergerak atau berkegiatan, maka tubuh kita selalu bergerak. Nah, yang kedua, anggota tubuh yang bergerak misalnya kepala, tangan, dan juga kaki. Gerakan kepala yaitu berupa menunduk, ya, pandangannya ke bawah itu menunduk. Biasanya dilakukan pada saat kita menyapu, mengepel, ataupun kegiatan yang lain, ya. Kemudian berdoa juga menunduk. Sholat juga keadaannya wajah kita adalah menunduk dan sebagainya. Kemudian menengadah. Menengadah itu wajah kita melihat ke langit-langit, ya. Wajah kita hadapkan ke langit-langit. Contoh seperti kita melakukan tidur, ya, kegiatan termasuk adalah tidur, itu menengadah, kemudian melihat sinar matahari di luar rumah, kemudian juga memasang lampu atau mengambil sesuatu di bagian atas lemari ataupun yang lain. Kemudian menoleh ke kanan serta ke kiri. Menoleh itu memalingkan wajah kita, memalingkan itu merubah arah pandangan, itu memalingkan atau menoleh ke kanan, ya, menggerakkan wajah kita ke kanan juga ke kiri. Berikutnya adalah tangan digerakkan ke kanan maupun ke kiri, ya. Jadi itu merupakan gerak sehari-hari kita. Bisa juga digerakkan ke kanan itu mengelap kaca, cermin, dan sebagainya juga, ya. Kemudian selanjutnya kaki. Kaki digerakkan untuk melangkah dan juga berjinjit, ya. Kaki adalah merupakan anggota gerak kita yang paling bawah, ya, paling ujung. Nah,
Untuk melangkah ini artinya bisa juga berjalan, berlari, melompat, dan juga berjinjit. Berjinjit ini biasanya ketika kita melakukan mengambil sesuatu yang lebih tinggi dari badan kita. Nah, ini berjinjit. Nah, ini bisa menjadikan gerak sehari-hari menjadi gerak tarian. Mari selanjutnya kita simak layar berikutnya. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini ya. Kita lihat di sebelah kiri dulu ya. Kita lihat sebelah kiri kita posisi tangan. Nah, ini tangan merupakan salah satu anggota gerak dari tubuh kita. Ya. Dari tangan, dari leher ya, kepala menoleh ke kanan dan ke kiri sesuai dengan gerakan tangan yang kita ayunkan ya. Kalau mengayun ke kanan, biasanya kita menoleh ke kiri dan sebaliknya. Kemudian posisi gerak jinjit. Nah, ini posisi kaki. Biasanya yang berjinjit itu kaki kita ya. Kadang kalau kita sedang mengambil sesuatu yang tidak sesuai dengan tinggi badan kita, maka kita akan menggerakkan tumit kita ya, yaitu dengan berjinjit. Ya. Kemudian gerakan jinjit inilah yang membuat tarian itu menjadi lebih indah. Nah, ini ya. Jadi gerak jinjit ini akan menambah keindahan dalam tarian. Makanya ada kepala menoleh, ada gerakan ayunan tangan, kemudian juga kaki itu berjinjit atau menyilang. Ini ya, sesuai dengan gambar yang Ustadzah berikan. Kemudian kita lihat sebelah kanan ya. Nah, ini anak putri ya. Yang pertama, kepala menunduk. Lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Ya, jadi latihan gerak kepala sambil menunduk. Kemudian selanjutnya kepala menengadah, ya, mendongak atau menengadah. Lalu gerakkan leher seolah-olah membuat angka 8. Jadi seperti geleng-geleng gitu ya, bentuk seperti membentuk angka 8. Sambil kedua tangan mengayun ke kanan dan ke kiri, ke depan, dan juga berputar. Lalu kedua lengan terentang ke depan ya, ibu jari ditekuk. Sesuai dengan gerakan yang ada di depan kalian ini, pada gambar. Ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri, kemudian bersama-sama, lalu bergantian. Ya. Ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri, bersama-sama, lalu bergantian. Kemudian terakhir pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang ya, disilangkan. Kalian tahu huruf X ya, huruf X itu kan bentuknya silang atau perkalian. Nah, itu bentuklah kedua pergelangan tangan kalian. Kemudian jari-jari tangan menghadap ke bawah. Lalu gerakkan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Setelah disilangkan, kemudian gerakkan ke jari-jari tangan, kalian gerakkan ke atas dan ke bawah. Nah, itulah sudah merupakan gerakan dasar, gerakan tarian ya, yang paling dasar. Selanjutnya, mari kita simak layar berikutnya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa rangkaian gerak kepala, tangan, dan kaki tersebut dapat dibentuk menjadi tarian. Jadi gerakan kita sehari-hari ya, di rumah, terutama kita kan sudah sering di rumah ya, pastinya melakukan segala kegiatan atau aktivitas itu banyak sekali. Nah, nanti akan menjadikan gerakan tersebut dapat dibentuk menjadi sebuah tarian. Yang kedua, tarian adalah rangkaian gerak yang indah. Jadi kalian bentuk gerakan itu menjadi gerakan yang lebih halus,
kemudian dikembangkan sendiri, lalu ditambah dengan gerakan yang menambah keindahan tarian tadi. Kemudian tarian dapat dibawakan sendiri atau berpasangan. Silahkan, nanti tugas kalian ada salah satu tugas yang sama dengan kesimpulan ini, yaitu bisa berpasangan atau dilakukan dengan sendiri. Ya, tarian dapat dibawakan sendiri ataupun berpasangan, dan juga tarian dibawakan bisa melalui berkelompok, ya. Contohnya seperti tari saman itu ya, berkelompok. Kemudian tari piring, tari saman, dan sebagainya itu juga berkelompok. Boleh kalian melakukan lebih dari 2 orang, ya, 1-2 orang boleh, silahkan. Bisa dengan teman-teman sebaya, teman bermain dekat rumah, ataupun dengan ayah bunda, silahkan, dengan saudara juga boleh. Nah, ini kesimpulannya ya anak-anak. Itu cukup sekian ya. Sekarang kita buka layar berikutnya. Tugas kalian berikutnya adalah ada muatan SPDP kali ini, yaitu yang pertama, kerjakan latihan soal yang ada di halaman 40 sampai dengan 41 dari buku petik 2B. Ya, ingat ya, 2B. Tema 2, subtema 2. Nah, setelah itu bisa kalian foto lalu kirimkan. Jangan lupa kirim ke ustadzah. Tidak ada batas waktunya ya, silahkan mau dikerjakan. Yang penting harus mengumpulkan. Kemudian yang kedua, nah ini peragakan gerakan tari yang ada di halaman 42 sesuai dengan buku kalian itu buku petik ya, 2B. Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau kalian sesuai mampunya, gerakannya sederhana, boleh meniru dari gambar yang sudah diberikan di buku petik ya. Kemudian boleh juga diiringi dengan musik ataupun tidak ya. Setelah itu kirim lewat video. Nah, Nana, sekian dulu dari Ustadzah. Itu tadi adalah video pembelajaran SPDP yang sudah Ustadzah kirimkan ke kalian. Semoga bermanfaat dan segeralah untuk mengumpulkan tugas hari ini. Nah, anak-anak, sekian dari Ustadzah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan juga ya Bunda yang sudah sabar mendampingi anak-anaknya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.